dengan bintang tamu yang kece. Ada Mbak Nia dan juga Mbak Tessa Kauna. Iya. Harus kece dong, ya kan? Lagi. Iya, benar. Karena kembali ke market lagi ya. Kalau sendiri harus menjaga. Waktu Nia mengajukan cerai, pada saat itu harta gono gini siapa yang menguasai? Secara fisik. Secara fisik saya, sebagian itu saya. Ya. Sebagian lagi surat-surat dia. Oke. Terus waktu Anda mengajukan gugatan cerai, nggak sekaligus dengan gugatan pembagian harta gono gini. Dan kenapa? Tidak, karena kalau yang saya hadapin ini kan orangnya agak lain. Kalau barengan digugatnya itu lama. Saya itu penganut kalau saya masih berstatus istri, saya tidak bebas keluar rumah. Jadi Anda lebih memprioritaskan cepat-cepat bebas gitu? Iya. Tapi memang ada beberapa jurisprudensi yang mengatur bahwa gugatan cerai tidak boleh digabungkan dengan gugatan gono gini. Jadi harus tunggu dulu gugatan cerainya ada yang berbulan-bulan, apalagi kalau banding kasasi ada yang sampai 2 tahun, baru kemudian gugat harta gono gini, dan pada saat harta gono gini digugat, harta sudah keburu hilang. Yang Anda alami sesudah Anda cerai, kesulitan apa waktu mendapatkan harta gono gini? Sampai sekarang belum selesai. Karena memang belum terjadi kesepakatan kan. Anda gugatan masih jalan? Bukan saya yang menggugat. Yang gugat siapa? Dari pihak mantan. Terus sekarang prosesnya di mana? Masih berlanjut. Di pengadilan apa? Habis Masih banding. kasasi? Habis banding. Ya, kasasi. Oh, udah berapa tahun nih hanya membicarakan harta gono gini sejak cerai, udah berapa tahun? Tunggu ya, berapa tahun? Pokoknya cerai itu kalau nggak salah saya 2014 sampai sekarang. 2015 sampai sekarang, berarti sudah hampir 2 tahun? Ya, 2014 kalau nggak salah. 2014. Berarti 3 tahun ribut soal harta gono gini, belum ada akhirnya? Belum. Itu kalau kebetulan Anda tidak punya uang bisa mati kering dong. Kalau wanita-wanita lain maksud saya. Itu salah satu problem yang dihadapi para istri. Perempuan, ya. Ya, dan Anda apakah protes terhadap itu kepada pengadilan atau pemerintah agar dirubah peraturannya atau gimana? Pengennya sih seperti itu, tapi karena pertama kita ini orang awam mengenai hukum, dan juga kesibukan kita juga sekarang ini untuk cari uang harus lari sana sini. Jadi untuk hal seperti itu pengen saya mengajukan ke mana gitu, terus dirubah ataupun dipercepatlah prosesnya. Ya. Jadi Anda sudah cerai, 3 tahun sesudah cerai masih berjuang harta gono gini. Ya. Kalau seperti saya ini, kenapa kalau pihak laki-laki itu yang diserang nih yang di kita aja, sementara yang di dia kita pertanggungjawabkan dia nggak mau. Ya Anda gugat. Sepanjang you tahu jumlah hartanya, gugat. Kalau itu dapat selama perkawinan, ya gugat. Cuma di pengadilan itu inisiatif harus dari siapa yang gugat. Nggak boleh mengatakan agar pengadilan suruh dia bagi, nggak boleh. Kau harus uraikan hartanya apa. Ini rumah di jalan harus terperinci. Pengadilan hanya menunggu. Oh seperti. Terus kalau misalkan kita tidak mau ribut karena itu yang lainnya tuh sudah dijual sama dia tanpa sepengetahuan kita gimana? Sudah dijual, sudah dijual. Ya, itu tanpa dijualnya sepengetahuan kapan? kita. Apakah selama proses cerai atau sebelumnya? Saya nggak tahu dijualnya kapan. Ya tentu kalau itu dijual sebelum proses cerai, maka itu kalau itu aset berda tidak bergerak, ya sebenarnya harus izin dari si istri. Harusnya kan ada tanda tangan saya. Kalau ini tidak ada, terus rasanya notaris nggak ada yang bisa jual tanah atau rumah tanpa izin suami istri. Kalau tanda tangan, ya kalau tanah rumah, nah ini yang saya heran tuh kok bisa gitu. Mungkin kan kayak seperti misalkan apartemen itu masih atas nama develop. Ya, gitu itu mungkin masih atas nama developer sehingga di dalamnya ada surat-surat. Tapi yang jelas, kalau Anda merasa bahwa Anda itu harta gono gini dan Anda merasa itu tidak pernah kasih izin, cari lagi pengacara, gugat lagi semua yang terlibat, termasuk pembeli, penjual, gugat. Oh gitu. Ya, perang lagi.
Tapi pengacara baru dapat honor lagi gitu loh. Kalau sama Pak Bos sih nggak mungkin kita kasih honor, kita pusing. Harus tahu secara rinci juga ya Pak Bos Ya, jadi Anda itu tidak boleh mengatakan suami saya kan kaya, harta enggak. Kalau Anda menggugat harus uraikan. Rumah di jalan ini. Mobil, merek ini, mesin ini, ya, tahun pembuatan. Jadi terperinci. Itu kalau gugatan perdata. Kalau saya kasusnya beda lagi nih. Ya. Kalau sekarang saya mengikhlaskan lah istilahnya ya harta gonok ini memang harus dibagi. Ya. Mau nggak mau karena memang itu harta bersama. Benar. Tapi masalahnya yang kenapa saya nggak ikhlas harta gonok ini dibagi karena sampai detik ini dari sejak cerai dia nggak pernah tanggung jawab buat anak-anaknya. Tidak kasih nafkah. Tidak kasih nafkah. Padahal perjanjiannya ada. Perjanjiannya ada. Perjanjiannya ada, tapi Iya. tidak pernah. Udah berapa lama tuh berarti? Ya Mbak dari Tessa? sejak bercerai udah 3 tahun ini. Udah 3 tahun. Nah makanya dari situlah makanya saya tuh bertahan supaya ya udah sih kalau nggak mau kasih duit bulanan buat anak-anak ini rumah udah buat biaya anak-anak Oke, ke depan sekolah gitu loh. secara substansi moralnya Anda benar. Tapi secara hukum, nafkah anak hal terpisah, gonogini hal terpisah. Secara juridis formal tetap dia berhak atas 50% dari harta. Kecuali misalnya begini, begitu dia menang, pengadilan menyatakan dia berhak 50%, gugat baru lagi. Yaitu yang 50% gugat itu untuk tanggung jawab lu terhadap anak gitu. Bertahun-tahun lagi. Oh gitu. Kalau Kalau Pak Bos tunggu Mbak Nia dulu, gimana sorry. nih? Dipotong dulu. Kalau mantan kita sudah menulis surat di atas meterai Ya. bahwa semua hak ini untuk kita sebelumnya waktu kejadian-kejadian kita ribut-ribut Isinya sebelum apa? cerai. Harta dikasih ke kamu. Iya, semua hak miliknya dia diberikan kepada saya. Tapi karena kita nih awam mengenai hukum, kita percaya kalau sudah di atas meterai udah sah. Saya kira sah kalau memang you bisa buktikan di pengadilan bahwa memang sudah ada kesepakatan harta menjadi milikmu, itu kuat. Cuma you tentu harus membawa bukti, saksi dan sebagainya. Gitu. Cuma masalahnya diperinci nggak jumlah harta itu, karena bisa aja kan dibuat bulan Januari perjanjian bahwa kau yang berhak atas harta, atau mobil dibeli 3 bulan kemudian, ya kan? Itu jadi memang kalau bikin perjanjian seperti itu sebaiknya dijelaskan satu persatu. harus rinci dan harus jelas gitu ya Pak Benar, Bos, sertifikatnya segala macam gitu loh. Itu masalah mantannya juga pengacara, Pengacara jadi kan makanya Iya begitu. benar ya. Kita kan awam. Ya, selama Kalau silakan. masalah harta ya Mbak Nia ya. Kalau masalah anak-anak gimana? Kalau Mbak Tessa kan tadi udah cerita. Jadi ada perjanjian setelah bercerai harusnya punya tanggung jawab untuk membiayai anak-anak. Kalau Mbak Nia gimana Saya nih? waktu ribut-ribut sebelumnya ada kejadian-kejadian itu, bahkan untuk anak pun dituliskan di situ bahwa untuk anak dia sanggup misalkan 100 juta gitu. Tapi kejadiannya dia bilang ke Pak Hakim bahwa dia tidak sanggup semua. Sanggupnya hanya 15 juta. Sanggupnya kurang dari situ. Akhirnya hakim memutuskan 15 juta. Tapi pada awal dia kasih separohnya, 3 kali kasih. 3 minggu dicicil. 2 bulan itu, atau 2 bulan. 15 juta buat satu anak. 15 juta tapi dicicilnya 7 juta. Saya sih alhamdulillah, tapi itu saya nggak permasalahin. Yang penting bagaimana caranya. Saya juga nggak mau ribut-ribut. Paling tidak pikirkanlah mental anak ini sudah tergoncang. Itu sudahlah sama-sama buat anak aja, tertulis sama-sama. Sebenarnya pada dasarnya semua manusia itu ingin memiliki harta. Cuma kalau hukum di negara tersebut tegas seperti di Singapura, di Australia. Kalau di Singapura, di Australia kalau Anda gugat misalnya ada harta begini, disembunyikan aja hartanya. Kalau di Australia itu dianggap contempt of court, pidana, masuk penjara itu laki. Itu kalau di Australia. Di kita nggak begitu. Di kita bahkan sudah diputus pun sudah ada ketok. Coba kasih nafkah sama istri dan anak sekian per bulan. Itu kalau nggak dilaksanakan, hampir nggak ada upaya hukum lagi. Paling-paling gugat lagi. Kalau di luar negeri itu contempt of court, itu pidana. Semua manusia kalau udah tak daripada di penjara akan sukarela mematuhi putusan. Jadi ya itulah sistem hukum kita yang rada lemah gitu loh. Nah itu tadi kan Mbak Tessa sama Mbak Nia sudah menyebutkan kurang puas dengan sistem hukum di Indonesia. Nah sebetulnya yang Mbak Tessa dan juga Mbak Nia cari ini
hartanya, menuntut hartanya atau menuntut keadilannya sih? Menuntut tanggung jawab dan keadilan. Keadilan ya, lebih ke Iya. keadilannya ya. Tentunya pastinya keadilan. Keadilan ya, karena merasa berarti sejauh ini hingga proses hukum sampai sekarang itu merasa belum mendapatkan keadilan itu. Gitu Ya apalagi kalau di sini, kalau diembel-embeli dengan pakai tanda kutip di belakangnya itu ada si A, si B, si C, kita bisa kalah. Aku jadi ada pertanyaan ini. Anda berdua ini adalah selebriti yang kalau kita lihat di TV bukan main gemerlapnya kehidupan. Ya. Kalau melihat ini kok kayaknya nggak gemerlap. Gimana pendapat Anda? Ya kan kalau lagi mau acara, mau show ya kita inilah agak glamor dikit lah. Iya. Untuk ini apa namanya kebutuhan konsumsi publik. Tapi kalau sehari-hari ya sebenarnya kita manusia biasa yang ya seperti inilah gitu. Apalagi loh. hanya aja nggak dipenuhi untuk nafkah anak. Tapi kalau suami mau ketemu anak dikasih nggak? Mantan suami mau Dikasih ketemu karena anak? memang sudah ada kesepakatan ya. Saya mah konsisten. Jadi dikasih tetap Dikasih ya? karena memang udah kesepakatannya Aha. bahwa setiap Senin sampai Jumat anak-anak sekolah dan les, Sabtu hari buat bapaknya kalau mau ketemu anak-anak, Minggu buat saya sama anak-anak. Dan itu saya konsisten kalau bapaknya mau ketemu setiap Sabtu, boleh, nggak ada larangan. Di luar hari itu pasti saya larang. Oh jadi perjanjiannya dijalankan oleh Mbak Tessa. Kalau Mbak Nia gimana? Boleh nggak mantan suami ketemu sama anak? Kalau saya tidak ada masalah ya, yang pentingnya silahkan di luar, jangan ada saya gitu. Kalau saya tidak ada ya monggo silahkan bawa jalan anak. Dan juga anak saya itu memang karena sudah mulai besar, kalau apa-apa dia bisa minta sendiri ke Iya. bapaknya. Ada satu yang saya mau tanya nih. Ini agak sedikit ya, agak dewasa dikit ya, nggak boleh Apa kan? tuh Pak Bos? Agak serem ya kalau udah ada embel-embelnya dewasa tuh agak serem loh Pak Bos. Heeh. Cowok itu kan selalu ingin penasaran. Artis loh. Kayak Pak Bos nih lagi penasaran nih pasti nih. Nah, Kalau saya aku- nanya apa sih Pak Bos? Kalau Bos lagi aku kan penasaran. sudah sering ketemu artis, tapi Oh, kan gitu. banyak pengusaha itu banyak kebanggaan kalau bisa dating sama artis. Ya. Oh gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Apa Orang biasa Itu beda. sudah rahasia umum. Cowok itu bangga kalau dia bisa dating liburan atau bisa bawa artis. Itu sudah bukan rahasia umum. Pertanyaan saya, selama Anda kering gerondong-gerondong begini, gerontang begitu, godaan apa yang alami ini? Coba nih, ini kalau dibilang umur 23 saya masih percaya. Ya. Kalau Tipe gue. lu kalau jalan ke kota, ke Glodok, ketemu si Ahok, Kok gue mainannya ke kota? Emang yang kecil apa? bukan. Kalau Anda pergi ke pusat pertokoan, lihat. Yang itu pasti, katanya. Masa sih? Iya dong. Tapi kan kalau jalannya sama Pak Bos nggak ada yang berani Oh, udah kaki. pasti. Udah pasti ya. Ya, Udah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Pertanyaannya agak serem ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini belum Hotman jawab. Paris Show. Oh. Nanti aja jawab. Bukanlah ingatanku, hapuskan tentang dia, hapuskan memoriku tentang dia. Istri itu lemah. Dia baru pusing dia 7 keliling, begitu sadar, wah, kalau gugat cerai, ini harta harus bagi 2 untuk wanita lemah ini. Itu terutama problem daripada laki-laki. Sampai di titik.